Halo, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Pemirsa, Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan resmi berdiri pada 2007. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas dan menyatakan cukup puas dengan pembangunan di sana. Nah, dengan visi meneruskan pembangunan Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan berbudaya, bercahaya dengan kerja keras dan kerja cerdas. Kali ini dalam Indonesia Forward kita coba mengulas lebih dalam seperti apa pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Dan sudah hadir di studio CNN Indonesia, pejabat Bupati Padang Lawas, Bapak Dr. Edi Junaidi. Halo Pak Edi, terima kasih sudah hadir di CNN Pak. Selamat siang Mbak Lucia, terima kasih sudah diundang. Senang sekali bisa hadir di sini. Iya, sehat-sehat ya Pak ya? Insya Allah. Oke Pak, kita bicara soal Kabupaten Padang Lawas yang ternyata ini sudah 17 tahun begitu. Betul, ya Pak ya 17 pemekarannya ya. Nah, seperti apa kondisinya saat ini Pak? Ya, jadi bicara Padang Lawas memang itu berdiri di 2007, tepatnya tanggal 17 Juli ya, tahun 2007. Jadi tahun ini sudah genap 17 tahun. Nah, kemarin mungkin Mbak Lucia sudah mengikuti juga, kita mendapatkan sebuah anugerah bisa Pak Presiden Indonesia, Pak Jokowi hadir langsung ke Padang Lawas. Disambut antusias sekali ya oleh warga ya. Luar biasa, jadi seperti pesta rakyat lah. Mungkin karena sudah sejak Indonesia merdeka belum pernah ada yang mengunjungi Indonesia yang datang ke Padang Lawas. Jadi kemarin suasananya sangat bersejarah dan historical ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mbak Lucia seperti apa kondisinya, tentu ini masih indikator-indikator yang ada itu menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan di Padang Lawas. Oke, kita bahas misalnya infrastrukturnya bagaimana Pak? Ya, kalau untuk infrastruktur memang kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga gitu ya, itu relatif sama lah. Apalagi tahun ini itu untuk ruas jalan provinsi ada yang sudah ditingkatkan menjadi ruas jalan nasional. Tapi yang jadi persoalan bukan cuma jalan saya kira, tapi aksesibilitas. Saya ambil contoh misalnya di Padang Lawas itu kalau untuk ke bandara terdekat itu jaraknya itu yang paling dekat itu kita harus ke Pekanbaru, itu makan waktu 6-7 jam. Kemudian ke Medan itu lebih jauh lagi, 10 jam. Jadi aksesibilitas itulah yang membuat Kabupaten Padang Lawas ini sedikit menjadi tantangan dari sisi aksesibilitas. Oke, nah untuk dari sisi ekonomi dan pertumbuhan manusianya bagaimana Pak? Nah ini yang sangat menarik. Jadi Mbak Lucia, Kabupaten Padang Lawas itu di tahun 2023 untuk pertumbuhan ekonominya itu nomor 2. Seprovinsi Sumatera Utara. Itu 5,14 kalau saya nggak salah. Kemudian yang menarik lagi, IPM-nya itu nomor 6 terbawah di Provinsi Sumatera Utara, itu peringkat 28. Jadi artinya apa ya? Satu sisi ini ironis ya Pak ya? Pertumbuhan ekonominya tinggi, bagus, tapi IPM-nya belum. Artinya belum, masih ada mungkin obstacle-obstacle atau saluran-saluran yang membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak langsung berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusianya. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gali lebih dalam lagi dan kita cari penyebabnya apa. Nah, tapi kira-kira penyebab pertumbuhan ekonomi yang bisa sampai nomor 2 di antara Provinsi Sumatera Utara begitu ya, itu kenapa Pak? Ya, memang di wilayah Padang Lawas itu 6 kali luas Jakarta kalau secara total, hampir 400.000 hektar. Hampir 30% wilayah itu adalah perkebunan sawit. Baik itu yang sifatnya dari perusahaan, kemudian juga ada yang sifatnya tanaman rakyat ya, artinya sawit rakyat. Nah ini menyumbang terbesar ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Apalagi kalau misalnya harga komoditas CPO-nya lagi naik, wah itu bukan main tuh. Jadi 2023 itu kan kalau kita lihat fluktuasinya memang kan sangat menguntungkan buat ekonomi lokal yang ditopang oleh sektor pertumbuhan khususnya sawit, oleh sektor sawit. Oke, jadi pekerjaan rata-rata penduduk di Padang Lawas ini apa Pak berarti? Ya. Semuanya di sawit begitu? 2 besar, jadi kalau saya boleh satu yang memang berada di sektor perkebunan, baik sawit maupun pertanian, hortikultura dan juga palawija ya. Sisanya itu banyak kan adalah sebagai PNS. Nah ini yang menarik, jadi ada
kalau kita perhatikan itu berarti ada semacam gap ya. Nah, di tengah-tengah itu ada semacam sektor jasa atau perdagangan yang belum terisi. Nah, ini yang menurut saya jadi tantangan ke depannya menurut saya kalau saya bisa analisa gitu. Oke, nah ada juga yang menarik, saya baca soal visinya ini ya Pak ya. Menurut saya visinya ini menarik nih, meneruskan pembangunan Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera, berbudaya, bercahaya, bekerja keras dan kerja cerdas begitu. Ini maksudnya gimana nih Pak? Ya, itu memang disusun oleh pemimpin kami yang terdahulu ya. Artinya tapi begitu saya coba tanyakan, memang sejarah panjang Padang Lawas ini kan memang sejak sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Yaitu sama halnya dengan beberapa daerah-daerah yang cukup masyhur ya, misalnya kayak di sekitar Kota Nopan, Panyabungan, Padang Sidimpuan, itu sudah ada sebelumnya. Jadi budayanya itu memang sudah sangat tertanam sejak cukup lama, ratusan tahun yang lalu. Inilah yang mungkin menjadi daya dorong ya untuk bagaimana dengan kekuatan budaya kultur yang ini bisa membuat pembangunan yang ada di Kabupaten Padang Lawas ini tetap tidak meninggalkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Jadi istilah itu adalah Tano Adat di Gom-Gom Ibadat. Di Gom-Gom itu bahasa Mandailing ya. Artinya tanah adat yang dilekatkan oleh ibadat atau dijaga oleh ibadat. Nah itu mungkin bercahaya itu dari sana. Oke. Ya kalau bicara soal tidak meninggalkan adat begitu, adat istiadat ya. Ini dengan kondisi sekarang yang teknologi makin canggih begitu ya Pak. Ini bagaimana antisipasi penduduk di sana dan kemudian juga supaya menggunakan teknologi itu menjadi manfaat begitu? Iya, betul sekali Mbak Lucia. Jadi memang kalau saya amati gitu ya, belum optimal penggunaan teknologi informasi yang ada di Kabupaten Padang Lawas itu ya. Memang kalau penggunaan atau kepemilikan gadget itu hampir seluruhnya saya kira sudah punya. Contohnya misal dari sektor e-commerce gitu ya, itu belum ada misalnya Gojek, Grab dan apanya belum masuk ke sana. Mungkin itu tadi saya ingin kembali kepada yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ada gap dari sektor tradisional ini lompat ke sektor industri jasa. Harusnya kan melalui jasa dan perdagangan dulu nih. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh uraikan, komponen IPM itu kan ada 3, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, di daya belinya ini rendah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan penghasilan atau cuannya itu di Padang Lawas, tapi spendingnya di luar. Di kota-kota sekitar Padang Lawas ada yang ke Pekanbaru, Medan, Padang Sidimpuan, bahkan untuk mensekolahkan anak di level-level SMA, apalagi perguruan tinggi, itu mereka mayoritas itu memang menyekolahkannya di luar Padang Lawas. Nah, ini kan jadi tantangan, ya kan? Perlu ada sebuah entitas atau institusi pendidikan yang skala internasional ada di sana. Kenapa? Karena daya belinya ada. Gitu kan? Daya belinya ada, bukan tidak ada. Gitu. Kesehatan juga begitu. Jadi makanya saya sangat bersyukur sekali Pak Presiden kemarin hadir dan bisa langsung melihat fasilitas kesehatan yang ada. Jadi beliau kan sampaikan tuh, wah ini dokternya luar biasa nih, ada 17 jumlahnya sesuai standar, tapi peralatannya yang belum. Nah makanya beliau bantu langsung beliau. Saya sangat menyampaikan terima kasih sekali dan bersyukur sekali Pak Presiden melalui Menteri Kesehatan kemarin sudah berkomitmen untuk memberikan bantuan peralatan fasilitas kesehatan yang terbaik. Gitu ya. Oke, baik. Ini kedepannya strategi apa lagi yang akan dilakukan, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Pak Edi, pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih berbincang bersama Bapak Edi Junaidi. Pak Edi, tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang data pertumbuhan ekonominya yang di sana yang ternyata 2 besar, tapi pertumbuhan manusianya justru 6 terendah. Nah ini strategi apa yang akan dijalankan ke depan, Pak? Ya, jadi tiga kriteria tadi, misalnya sektor pendidikan. Nah, itu kan saya cerita dulu, IPM kita itu 72,16. Skorsnya ya, skornya si IPM kita 72,16. Nah, sektor pendidikan itu misalnya untuk angka partisipasi APK ya, Karsarnya itu kita masih 9, artinya 9 tahun lebih sedikit gitu ya. Di situ bisa kelihatan bahwa begitu anak-anak Padang Lawas memasuki usia SMA, nah mereka tuh sekolahnya keluar. Nah, akhirnya angka APK-nya itu diserap oleh kota-kota yang lain. Jadi gimana cara strateginya? Tentu harus ada institusi pendidikan yang terbaik yang ada di Padang Lawas. Jadi kalau kita bandingkan misalnya, kalau di beberapa daerah itu punya, misalnya yang didirikan oleh Pak Luhut, misalnya ada kan di Surung Bali Gedel, itu kan sekolah yang luar biasa ya. Kemudian juga ada di Sibolga, yaitu ada, kemudian ada juga di Sipirok, itu kota-kota yang jaraknya tidak terlalu jauh sama Padang Lawas. Nah, jadi kesanalah anak-anak kita tuh bersekolah untuk level SMA dan perguruan tinggi tentunya. Nah, itu satu. Kemudian kesehatan. Nah, itu tadi. Kalau kita punya sebuah institusi layanan kesehatan yang terbaik gitu ya, yang sesuai standar, nah saya kira ini akan meningkatkan juga skor dari kesehatan yang ada dalam IPM Padang Lawas. Sekarang ini kan kita sering diledek tuh kalau dokter-dokter kita tuh spesialis rujuk gitu loh. Jadi dikit-dikit rujuk gitu kan. Dirujuk ke kota-kota sekitar gitu, ke Pekanbaru, ke Medan gitu loh. Atau ke ujung Batu Sosa. Nah ini kan tantangan. Nah, mudah-mudahan nih dengan kehadiran beliau, kemarin itu menjadi sebuah momentum gitu ya untuk bisa mendorong ini semua ke arah yang lebih baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah daya beli. Nah itu tadi, daya beli ini belum ada, jadi memang kita harus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mungkin arah ke depannya yang jangka panjang itu kawasan industri gitu ya. Atau kawasan ekonomi khusus, atau desa-desa wisata, kan begitu. Jadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru inilah yang harus diperbanyak gitu ya. Sehingga nanti spendingnya tinggi, skornya naik. Nah, dari tiga-tiganya itu nanti meningkat, otomatis nanti totalnya akan meningkatkan IPM dari Padang Lawas. Oke, untuk bagi Pak Edi sendiri, Pak Edi melihatnya apa sih, di sektor apa sih yang masih kurang Pak untuk dari sektor ekonominya? Ya itu tadi, mungkin kalau tadi tiga, ya kesehatan, sama kita menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi jasa perdagangannya yang masih kurang di sana begitu ya? Jasa dan perdagangan. Oke, kendalanya apa Pak? Kira-kira orang tidak berminat, penduduk di sana tidak berminat? Ini menarik. Jadi begitu saya ke sana, saya temukan ternyata Kabupaten Padang Lawas ini belum memiliki RDTR, rencana detail tata ruang. RT RW-nya sudah ada, tapi belum dalam bentuk RDTR. Nah ini yang saya dalam waktu 6 bulan awal ini mencoba mendorong agar RDTR ini segera disahkan oleh DPRD. Kenapa? Karena investor itu, kebetulan saya juga di Kementerian Investasi BKPM gitu ya, kalau ingin berinvestasi pasti dia tanya dulu, ada RDTR-nya nggak gitu, tata ruangnya gimana. Nanti kalau saya mau bangun mall, di mana lokasinya yang dibolehkan. Kalau saya mau bangun rumah sakit, di sebelah mana, kan gitu. Nah, kalau kita sudah punya RDTR, otomatis investor itu akan menjadi sangat confidence untuk bisa menanamkan modalnya di Padang Lawas. Jadi memang dimulai dari situ ya Pak ya? Nah kemudian kalau kita bicara soal pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah. Nah ini bagaimana Kabupaten Padang Lawas bisa mewujudkan hal itu? Ya, menarik Mbak. Jadi memang misalnya saya harus akui bahwa saat ini memang belum optimal jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar. Misalnya tenun ulos lah gitu ya. Itu kan paling banyak, tradisional dan sangat populer gitu ya. Nah, ini belum banyak, makanya saya juga kemarin coba mendorong, menemukan champion-championnya dan bisa membuat sentra-sentra untuk bisa pembuatan ulos itu yang lebih ke komunitas. Gitu.
sama sekali kalau tenun ulos itu sekarang yang paling populer itu kan dari Sipirok. Sebenarnya itu jaraknya nggak jauh. Dan banyak juga sebetulnya dari masyarakat kita, orang-orang tua kita ini, ibu-ibu terutama yang punya keahlian itu. Ya. Jadi ini juga salah satu yang akan kita dorong ke sana. Paling tidak untuk sentra ekonomi kerakyatan itu nanti bisa tumbuh di desa-desa wisata. Oke. Nah, salah satu yang mendukungkan juga adalah di era digital saat ini adalah perdagangan online begitu ya Pak. E-commerce-nya ini bagaimana Pak untuk di sana Pak? Itu yang belum. Tadi saya bilang tadi. Jadi kalau untuk menemukan apa kalau di sini tuh ya Grab, Gojek atau sama itu masih belum sekali. Padahal itu kan sebenarnya jadi tolok ukur ya dan juga daya dorong tuh untuk bisa meningkatkan transaksi ekonomi dari sektor itu. Jadi bukan hanya dari sektor yang non digital tapi digital juga penting. Memang untuk penggunaan gadget itu sudah sangat banyak ya. Hampir seluruh warga saya kira sudah paham dan ngerti cara penggunaannya. Cuman belum didorong ke arah yang tadi. Bagaimana bisa dengan penggunaan tadi bisa meningkatkan penerimaan mereka. Iya. Betul sekali. Pak, kemarin kan waktu Pak Jokowi datang juga sekalian bagi-bagi beras begitu karena kenaikan harga pangan. Betul. Nah ini gimana Bapak melihatnya nih? Ya itu tadi Mbak Lucia, dulu itu Padang Lawas itu merupakan salah satu lumbung pangan untuk wilayah Sumatera. Nah, sekitar 10-20 tahun lalu. Tapi karena konversinya sekarang sudah banyak beralih menjadi sawit, kalau untuk wilayah pertanian kita tuh tinggal 5.000 hektar kalau saya tidak salah. Nah ini membuat tentu produksi beras kita itu kan jauh berkurang. Nah kemarin menurut data BPS itu sekitar 15.950 KK yang menerima manfaat untuk penyaluran beras dari pemerintah ya, untuk bantuan pemerintah. 15.950 kemarin yang disalurkan oleh Pak Presiden itu simbolis 500 KK. Oke, jadi memang ternyata warga di sana banyak kan lebih tertarik untuk beralih ke sawit begitu ya Pak ya? Konversinya sangat masif sekali dari waktu ke waktu. Sehingga luas lahan pertaniannya tinggal tersisa sekitar 5.000 hektar. Itu. Padahal dulu 10-20 tahun lalu itu merupakan salah satu lumbung pangan atau padi kita yang terbesar lah di wilayah Sumatera. Ada rencana untuk menaikkan atau mengalihkan begitu supaya pertumbuhan paling tidak kalau naik? Dari sisi saya ialah menahan supaya yang 5.000 hektar ini betul-betul bisa bertahan sebagai wilayah untuk pertanian ya, artinya tidak lagi dikonversi ke yang lain dan pelan-pelan misalnya untuk yang sudah tidak produktif lagi lahan sawitnya itu bisa di-cultivated atau diaktifkan kembali digunakan untuk tanaman misalnya hortikultura gitu kan. Ini kan salah satu tantangan juga Mbak. Kemarin kenapa inflasi tinggi itu disumbang harga cabai loh. Ya, harga cabai ini kan ternyata untuk petani cabai di wilayah Sumatera itu udah nggak banyak. Padahal lahannya kan luas. Besar begitu. Dulu subur, irigasinya bagus. Nah, kenapa? Kita coba kembalikan lagi gitu loh marwahnya. Oke. Kalau untuk sawit sendiri harga CPO di sana bagus ya Pak ya? Ya relatif kan mengikuti tren dunia ya. Jadi kalau pada saat harganya sedang baik, nah itu langsung tuh pertumbuhan ekonominya terdampak langsung tinggi. Iya. Baik Pak Edi, kita masih akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
Ya, kembali lagi bersama Indonesia Forward dan kita masih bersama penjabat Bupati Padang Lawas, Bapak Edi Junaidi. Kita masih berbincang mengenai pemekaran Padang Lawas yang sudah 17 tahun 17 ya Pak tahun, ya. ya. Nah, selama 17 tahun ini infrastruktur apa aja Pak yang sudah dibangun di sana Pak? Ya, kalau untuk jalan misalnya, Iya. sekarang itu untuk jalan kabupaten itu sekitar 1.200 km. Kemudian jalan provinsi 60 dan jalan nasional ini kita baru dapat tambahan sekitar 95 km. Oke. Nah, jadi memang terus terang kalau untuk jalan kita sih berharapnya memang nanti lebih banyak beralih ke nasional ya, karena ruang fiskal kita yang sangat terbatas untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur itu tadi. Kemudian untuk Kalau untuk bangunan-bangunan seperti rumah sakit, sekolah. baik, sudah baik semua. Jadi untuk rumah sakit kita RSUD ada, kemudian di tiap kecamatan juga sudah ada puskesmas seperti itu. Untuk sekolah juga yang negeri itu juga sudah cukup baik kondisinya, SMA 1 di Padang Lawas, dan ada yang kemarin Pak Presiden Mendar tuh MAN 1 Padang Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Lawas itu juga kondisi infrastrukturnya baik. Gitu. Oke. Coba Nah, terkait kalau kehidupan beragama di sana itu bagaimana Pak? Toleransinya bagaimana? Kemudian penguatan budaya dan kearifan lokal di sana bagaimana? Jadi Mbak Lucia ini menarik sekali. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit gitu ya tentang budaya Mandailing ini, Dalian Natolu istilahnya. Jadi Apa tuh artinya Pak? jadi semacam tungku yang 3. Nah ini menarik. Jadi tungku 3 itu ada istilahnya Mora, Anak Boru, Kahanggi. Jadi kalau untuk sederhananya seperti Tuturi Handayani lah. Gitu. Mora itu posisinya di atas, ya kan? Anak Boru dan Kahanggi itu di bawah, menopang yang di atas. Jadi seorang Mora ini dia harus bisa mengayomi Anak Boru dan Kahangginya. Sementara Anak Boru dan Kahangginya harus bisa menghormati Moranya, kan begitu. Nah budaya ini sebetulnya ini merupakan modal sosial, ya kan? Kalau betul-betul ditempatkan pada segmentasi yang pas gitu ya. Jangan justru misalnya dibawa ke hal-hal yang tidak pada tempatnya, misalnya yang negatif gitu. Jadi kalau misalnya kolusi, wah udah kita walaupun nanti itu masih keluarga kita nggak boleh tegur tuh karena itu adalah Mora kita. Jangan, justru yang kita balik gitu ya. Misalnya, oh kita jangan berbuat negatif nih, malu kita. Karena yang menjadi pimpinan adalah Mora kita, misalnya seperti itu. Jadi budaya malunya itu harus digeser gitu. Itu harus dikedepankan dibandingkan tadi silsilahnya, Dalian Natolunya. Nah, seperti Tuturi Handayani lah, ya kan? Di depan memberi contoh, di belakang memberi dorongan, dan di tengah juga mendukung. Yang di depan kan begitu. Jadi gimana budaya ini bisa menjadi sebuah modal sosial yang kuat, itu akan bisa harus diletakkan pada kondisi yang pas, artinya didorong di hal-hal yang sifatnya positif tadi. Oke, karena budaya ini juga menjadi salah satu daya tarik biasanya wisata ya Pak. Daya tarik, nah, ya betul. Untuk potensi pariwisata di sana bagaimana Pak? Ya, memang banyak yang belum dioptimalkan, walaupun sebenarnya sudah ada potensi-potensi ya. Misalnya ada Candi Sipamutung, itu sebuah candi yang kalau menurut catatan sejarah itu sudah berdiri sejak abad ke-12 kalau tidak salah, zaman akhir Sriwijaya ya. Kemudian Padang Lawas itu kan artinya padang luas sebetulnya, bukan padang baru ya, tapi padang luas. Jadi sebuah daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan savana gitu. Jadi memang itu dulu adalah padang luas gitu, padang yang sangat luas. Jadi kita sebenarnya ingin mengembalikan lagi supaya situs-situs budaya, kemudian adat yang ada bagas-bagas godang yang ada di setiap luat itu bisa kita kembalikan lagi, inskripsinya, manuskripnya kita buat sehingga literasinya ada, tidak hanya dari budaya tuturnya tapi juga tulisnya bisa kita ceritakan, oh ini dulu adalah pernah ditempati oleh salah seorang raja adat, namanya kalau kita namanya Raja Panusunan Bulung misalnya, kan itu harus diceritakan tuh, kan menarik. Gitu ya. Jadi Tano Adat di Gom-Gom Ibadat itu bukannya sekedar menjadi sebuah slogan, tapi benar-benar menjadi sebuah spirit untuk bisa mendorong pembangunan Padang Lawas ke depan. Gitu. Oke, baik, terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap masyarakat dan juga terhadap pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan terkait indeks pertumbuhan manusia dan juga pembangunan ekonomi di sana Pak? Iya,
Jadi mari dengan semangat budaya dari Lian Tolu tadi, Mora Anak Boru Kahanggi tadi, kita sama-sama. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama, gitu. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, gitu. Bukan hanya private sector, tapi seluruhnya. Jadi tiga-tiganya ini, ya kan? Pemerintahnya, swastanya, dan masyarakatnya bersama-sama melihat ini ada yang perlu sama-sama kita benahi. Gitu ya. Gimana modal pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini bisa langsung kita konversi berdampak pada peningkatan IPM. Itu yang kita harapkan gitu dalam beberapa tahun ke depan ini bisa terwujud. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi sudah berbagi informasi di sini. Kita berharap sama-sama Padang Lawas ini juga bisa menjadi salah satu kabupaten terbaik begitu di Indonesia ya Pak ya. Terima kasih Lucia waktunya. Ya, dan pemirsa demikian perbincangan kami dalam Indonesia Forward. Saya undur diri, terima kasih.